Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birin wassalamatan min kulli ithmin la tad'ali dzamban illa ghafartahu wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga tambahan doa hajat di pagi hari ini menjadi wasilah kebaikan wabil khusus untuk keluarga besar DWP ya, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan DWP Jadistik Wilayah 1. Semoga Allah senantiasa takdirkan kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan usia dan juga keberkahan rezeki semata-mata untuk ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sekalian kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dihaturkan salam sejahtera yang kami hormati dan kami cintai Ibu Kepala DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, beserta jajarannya yang kami banggakan, Ibu Ketua DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Ibu Abur beserta jajarannya dan Bapak Ibu Kepala sekolah atau yang mewakili yang hadir baik secara offline maupun online. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hatur nuhun Ibu Ketua, jazakumullah khairan katsir. Kami berkenan menjadi tuan rumah kegiatan ini, satu kehormatan untuk keluarga besar SMA Negeri 2 Cibinong. Pada kesempatan ini tadi Ibu Dr. Elis Kaleresan Sami Namina, Ibu Dr. Elis tadi sudah banyak menyampaikan tips-tips yang luar biasa seiring dengan kapabilitas beliau dalam hal gizi. Tetapi mungkin saya izin berbagi pengalaman saja dari sisi kacamata seorang ibu barangkali sekaligus seorang wanita karir, single parent juga yang harus menangani anak-anak di rumah, 4 anak dan 2 diantaranya anak-anak istimewa, anak berkebutuhan khusus, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus sehat ya ibu-ibu sekalian. Barangkali izin saya berbagi pengalaman. Kalau tadi dari kacamata tenaga atau ahli gizinya, saya ingin mengangkat bagaimana kiat sehat dan bugar di bulan Ramadan melalui tips bugar, kiat sehat bugar melalui 7 kebiasaan sehat Rasulullah SAW. Next, yang dikutip dari Health Fitness Revolution. Saya berusaha ingin berbagi dan ini juga mungkin yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin yang agak mirip-mirip nanti kita skip saja. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, memang sangat dianjurkan kita makan secukupnya. Tadi sudah disampaikan yang banyak makanan yang selalu menjadi hal-hal yang menggiurkan ya ibu-ibu di awal buka gitu. Tetapi memang kita harus pandai-pandai menjaga dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu makan secukupnya. Dan ini pun disampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 diantaranya yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa mencoba ya ibu-ibu agar bisa menahan hawa nafsu. Yang berat itu adalah hawa nafsu. Berikutnya, next. Ya, slide keempat tadi sudah. Nah ini berikutnya, Rasulullah juga mengajarkan menjaga pola tidur dan sholat. Ya, next. Nah di sini
Ini juga menurut saya tips untuk bugar ya dan sehat selama bulan suci Ramadan. Walaupun kita istiqomah izin sebagai umat Islam melaksanakan ibadah, tapi di sini kita bisa tekankan lagi bahwa betapa pentingnya menjaga pola tidur ya, jangan sampai kita begadang karena itu pun akan berpengaruh terhadap stamina tubuh kita, apalagi kita bekerja ya Bapak Ibu. Nah di sini juga karena ini bulan suci Ramadan, saya mengambil dari sisi agamanya saja. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah ketika beliau tidur ya, untuk menjaga pola tidur dan sholat yang sehat. Bapak Ibu, ibu-ibu, di sini Rasulullah menganjurkan kita tidur miring ke kanan ya, dan tidur tanpa cahaya lampu. Jadi ada yang kadang tidur pakai kayak lampu karena ada juga yang agak suka penakut ya ibu-ibu. Tetapi justru sangat dianjurkan untuk tanpa cahaya agar mata kita bisa istirahat. Kemudian juga ada yang ini saya lakukan juga dan nyaman ya, menempelkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Kemudian jangan tidur dengan posisi telungkup, tidak banyak begadang ya. Ini pun apa yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan slide 6, bangun dan sholatlah karena sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat. Jadi di samping kita melaksanakan sholat sebagai kewajiban dan sholat-sholat sunnah untuk menambah kekurangan kita, di sini ternyata luar biasa ya, bisa menjadi obat ibu-ibu. Dan amat sangat dianjurkan apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah Allah ini, mari kita sama-sama melaksanakan sholat-sholat sunnah ya, di samping tarawih ya. Kalau tarawih pasti itu di Ramadan, tapi di luar tarawih ini sholat-sholat sunnah yang sangat direkomendasi dan sangat nikmat ketika dilaksanakan. Di antaranya sholat rawatib ya, 12 rakaat rawatib. Allah janjikan kita akan diberikan surga nanti, rumah di surga. Kemudian tahajud ya, walaupun kita sudah witir, boleh kita melaksanakan tahajud. Kemudian duha ya, jangan ketinggalan. Kemudian ini yang izin saya mendawamkan wudhu, sholat wudhu. Ada satu cerita yang menggelitik ketika masih jadi guru. Anak-anak tanya, Bu, ke salonnya kemana gitu. Saya tersenyum, ibu tuh nggak pernah ke salon. Nah, ibu bohong. Insya Allah saya sampaikan. Terus ibu gimana merawat namanya anak-anak putri ya Bu Dokter? Saya sampaikan, bismillah ya, ibu dari dulu biasa mendawamkan wudhu, sholat wudhu. Nah ibu-ibu di sini apakah sudah biasa juga mendawamkan sholat wudhu? Ini cara Allah memberikan jalan agar para ibu-ibu hemat, tidak harus ke salon. Karena dengan sholat wudhu, kita jadi ketika berwudhu kita niat usolli sunatan wudhu'i rok'ataini lillahi ta'ala, kita menjalankan 2 rakaat sholat wudhu ya. Kalau kata ustadz saya dulu, dianjurkan untuk tidak diusap. Memang awalnya agak menggelitik di pipi ya ibu-ibu, tapi itu kalau kita berdawamkan, subhanallah, mungkin itu bagian dari cara Allah membuat wajah kita berbinar-binar, jadi qurrata ayun, jadi enak dipandang ya karena Allah. Semoga ini yang belum membiasakan, ayo dawamkan salat wudhu sederhana, hanya 2 rakaat, tidak lebih dari 5 menit. Kemudian salat hajat yang tadi doanya dibacakan di awal, kita istiqomah Bapak Ibu, ibu-ibu nanti baca doa itu, insya Allah pengalaman spiritual saya dengan ujian-ujian yang subhanallah tadi sedikit bercerita ya Ibu Ketua dan kawan-kawan, izin saya berbagi di balik sosok saya sebagai guru, kepala sekolah. Sedikit saya berbagi pengalaman saja. Saya memiliki 2 anak istimewa, anak terlahir dengan kebutuhan khusus tunarungu, anak yang dinyatakan divonis idiot, tetapi alhamdulillah sekarang mereka bisa berumah tangga. Putri saya yang bungsu walaupun terlahir tidak bisa mendengar, bisa sekolah di perguruan tinggi negeri, bahkan jadi ketua kelas. Izin tidak bermaksud ria, tapi ini memotivasi yang mungkin memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Alhamdulillah saya biarkan dia mandiri dan subhanallah lihat IPK-nya masih bisa 3,9 dengan kondisi yang luar biasa. Barangkali ini juga menjadi trigger motivasi saya untuk berbagi
dan saya aktif di Yayasan Indonesia Heal Foundation, di mana yayasan ini memberikan solusi kepada orang tua yang baru tahu anaknya tidak bisa mendengar atau tunarungu, harus kemana arahnya kan pasti bingung ya ibu-ibu. Nah disitulah saya di seluruh Indonesia berbagi. Jadi kapanpun ditelepon dari Kalimantan atau kalau yang dekat ngobrol di mall, diskusi gimana solusinya menghadapi masalah anak yang tidak bisa mendengar dan seterusnya. Dan melalui sholat hajat ini pula saya secara pribadi merasa betapa Allah Maha Pemurah, semuanya dimudahkan. Dan juga jangan lupa kita sering sholat taubat karena kita mah gudangnya hilaf ya ibu-ibu. Kalepatan banyak kesalahan, dan jangan lupa witir juga ya. Kalau sudah witir selama Ramadan berarti tahajudnya sudah tidak perlu witir lagi. Berikutnya nomor 3 di slide ke-7, Rasulullah mengajarkan gimana caranya agar kita selalu staminanya terjaga gitu, terlihat fit padahal di belakangnya banyak masalah, tapi kita bisa mengatasi semuanya dengan santai gitu ibu-ibu. Ini salah satunya adalah yang Rasulullah ajarkan, berbagi dengan sesama. Dengan bersodakoh itu pun membuat kita semangat, selalu ceria, dan terbangun satu jiwa yang bahagia ya ibu-ibu, karena kita bisa berbagi sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hadi ayat 7 ya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah sebagian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa amanah. Bagi yang ada rezekinya jangan sungkan-sungkan untuk berbagi. Next, berikutnya di slide ke-8 ada pola sehat ala Rasul keempat, yaitu menjalankan puasa dengan istiqomah. Saat ini memang kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya ibu-ibu insya Allah. Tetapi di luar itu mari kita ikuti yang biasa Rasulullah lakukan, diantaranya adalah puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid setiap pertengahan. Ketika bulan purnama muncul, disitulah kita menjalankan puasa sunnah tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Dan ini sangat baik sekali dianjurkan. Berikutnya, anjuran Rasulullah agar kita fit dan bugar, kita makan jangan tergesa-gesa, termasuk ketika kita di bulan suci Ramadan. Kadang saking laparnya, sahur Sunda mah rusuh ya ibu-ibu, tuang teh mani asa ngebut gitu, segala hoyong dilebetkeun gitu kan. Tetapi ternyata Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana cara makan yang baik, yaitu dengan makan perlahan. Mari kita pelajari yang dijalankan oleh Rasulullah. Salah satu kebiasaan sehatnya yaitu Rasulullah bersabda, tidak tergesa-gesa atau ketenangan datangnya Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Oleh karena itu diharuskan untuk menghindari sifat tergesa-gesa. Di sini disampaikan. Kemudian juga barangkali makan ya di sini. Tadi makan perlahan masih sama ya. Dilanjutkan juga direwayatkan di sini dan diakui oleh para ahli dari Ohio State University yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi kita ternyata mengunyahnya ada hitungannya ibu-ibu sampai 30 kali. Hari orang sok dietang hentenya, rarasan hentenya am-am aja ya tuang gitu. Masya Allah. Tapi ini mudah-mudahan ilmu ya untuk kita. Jadi kita diajarkan untuk makan perlahan ya, termasuk juga barangkali ketika minum. Nah di slide ke-11 ini ada teknik ke-6. Rasulullah juga mengajarkan kalau mau sehat minum pun ternyata ada caranya ibu-ibu, yaitu minum pun perlahan. Sahur Sunda maulah glukuk-glukuk gitu ya. Tetapi kita ikuti cara Rasulullah itu, saya membaca dalam sebuah hadis, beliau itu minum dengan 3 kali tegukan. Kalau tidak salah 1 kali tegukan, bismillah dilepas, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nah itu yang biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, biasanya Rasulullah SAW bernafas 3 kali ketika minum, dan beliau bersabda, sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas dan lebih enak. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita juga dianjurkan rutin berolahraga. Tadi sudah disampaikan, mungkin ini di skip saja. Dan ini pun salah satu tips and strategi yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita semua agar tetap bugar dan sehat. Saya skip ya karena tadi sudah.
Nah ini tambahan lainnya ya, yang ini pengalaman pribadi saja. Di slide 13, Neng Nova. Tips sehat dan bugar lainnya selama Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu-ibu, mari insya Allah di sini ibu-ibu solehah semua, mari selalu istiqomah untuk selalu bersyukur ya. Disampaikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, singkatnya diartikan, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi semakin kita bersyukur, semakin Allah berikan kemudahan dan keberkahan rezeki. Begitupun dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 172 disampaikan, di sini juga kita diajak untuk bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kalau mau kita tidak mengeluh, memang harus selalu bersyukur. Ingat bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang ujiannya lebih dahsyat. Contoh saya memiliki 2 anak, yang nomor 1 anaknya atrofi, pensiutan otak, dulu divonis idiot dan umurnya hanya sampai 15 tahun. Saat ini anak saya sudah 33 tahun. Subhanallah, izin Allah. Dan yang bungsu terlahir dengan tunarungu, tetapi tetap seperti tadi saya sampaikan, saya tetap bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Di luar sana masih banyak yang lebih luar biasa ujian hidupnya. Jadi kalau mau pandai bersyukur, memang kita harus melirik orang-orang yang di bawah kita ya, ibu-ibu, insya Allah. Ini tidak bermaksud menggurui, tapi pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, agar kita tetap fit, stamina, bahagia, happy dengan segala masalah apapun, selalu punya sifat berprasangka baik atau berhusnuzon. Ini sangat penting karena disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku, jika prasangka itu baik maka kebaikannya baginya, dan apabila prasangka itu buruk maka keburukannya baginya. Nauzubillah min zalik. Berarti kita ketika berhusnuzon, Allah kabulkan yang ada di pikiran kita yang baik-baik tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan ini dikuatkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang intinya kita diajak untuk tidak suuzon lah. Saya singkatnya seperti itu. Jadi jauhi kebanyakan prasangka buruk. Lawannya husnuzon kan suuzon. Nauzubillahi min zalik. Berikutnya ini saya kumpulkan tadi malam gitu, karena kemarin agak padat kegiatan. Jadi ini PPT yang baru dibuat tadi malam di slide ke-16. Jauhi sifat mengeluh. Nah ini masih nyambung ya. Bersyukur dengan mengeluh itu satu paket. Jadi mau sehebat apapun ujian yang Allah berikan, kita harus tetap semangat. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Baqarah ayat 286. Insya Allah ibu-ibu solehah hafal ya, karena ini 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini sangat dianjurkan dibaca setelah sholat, di doa-doa kita setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat waleha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina, dan seterusnya. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikannya yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi ibu semua, ibu-ibu dan dimanapun berada, yakinlah seberat apapun yang kita rasakan ujian dari Allah, kalau kita kembali pada titik ya tasyakur binikmat, dan ingat ini boleh dibilang ini salah satu ayat penguat saya ketika iman saya naik turun, ibu-ibu. Namanya juga manusia ya, kadang kita ada di bawah melempem ketika lelah, beristighfar langsung ingat. Jadi ini salah satu ayat favorit yang saya pegang teguh ketika saya berhadapan dengan banyak hal. Di antaranya ini Al-Baqarah 286. Kemudian juga dalam Al-Quran Ali Imran ayat 139. Saya mencari-cari mana nih yang menguatkan, dan biar ibu-ibu hebat dan wanita Provinsi Jawa Barat ini bisa fighting menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini. Disampaikan, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati.
Jadi Allah tidak menganjurkan kita bersedih hati walaupun ada ujian ibu-ibu, tetapi kita harus terus tawadu ya, istiqomah. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Subhanallah, amin ya robbal alamin. Dan ini yang paling enteng dan sering dibaca dalam sholat kita, ini pun surat yang menjadi pegangan hidup saya. Di antaranya Al-Insyirah, orang Sunda menyebutnya Alam Nasroh ya, ibu-ibu saya juga tahunya Alam Nasroh, tapi ada Al-Insyirah atau Asyr ya, namanya itu ada 3. Ayat 5 dan 6 ini favorit banget, pasti pada apal, yaitu fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di sini ada artinya di slide ke-17. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah ulangi di ayat berikutnya berturut-turut. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu dimanapun berada, apapun masalah kita di muka bumi ini, kalau ingat ayat ini kita akan malu ketika kita mengeluh. Yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa. Pasti akan ada jalan. Ya, dan satu lagi sebetulnya nanti ada di ayat berikutnya. Ini yang sering dibaca oleh kaum muslimin wal muslimat di surat Yasin ayat 82 ya. Kita harus optimis, nanti ada di berikutnya. Dan tips saya untuk sehat dan bugar dengan segala kesibukan, kebetulan tadi terima kasih sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Sudah 2 tahun berturut-turut izin saya alhamdulillah menjadi delegasi Indonesia untuk kegiatan internasional di Asia Pasifik APEC School Leadership Program, di mana itu komunitas belajar para school leader, para kepala sekolah di Asia Pasifik yang berkumpul bersama. Besok juga ada kegiatan dan alhamdulillah dari Jawa Barat saya bisa hadir mewakili dalam kegiatan internasional tersebut. Nah, tips berikutnya yang saya rasakan ya ibu-ibu, senang melihat orang lain bahagia, atau kata anak-anak mah bahasa sekarang tidak julid ya. Nah ini penting, ini yang membuat kita bisa selalu bahagia. Disampaikan, diriwayatkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga ia suka kebaikan menimpa saudaranya atau menyatakan menimpa tetangganya sebagaimana ia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Nah ini disampaikan. Tips lain biar kita selalu bahagia ya, senang. Ada tips dari sekian banyak ya, ada 13 saya lihat tuh hadis-hadis tentang senyum. Ternyata dengan banyak senyum itu pahala, termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria, ya, tidak murung, tidak jemetut seorang Sunda mah, kepada orang-orang. Subhanallah. Berikutnya di slide 19, tips kelima dari saya, lakukan pekerjaan apapun dengan sepenuh hati karena Allah Ta'ala. Mau pekerjaan apapun semua tujukan, pusatkan karena Allah. Bukan karena atasan, bukan karena suami, bukan karena istri, tapi luruskan niat kita kepada Allah. Jangan lupa apapun yang kita lakukan, innamal amalu bin niat, selalu diawali dengan niat. Nah ini untuk niat teh kata kuncinya ikhlas ya ibu-ibu. Ikhlas itu merupakan pekerjaan hati ya, kolbu. Di sini saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, mudah-mudahan kita selalu ya istiqomah ikhlas dalam berbagai hal. Berikutnya nomor 6 ya di slide ke-20 nih, nanti insya Allah dibagikan tipsnya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian semakin semangat dan giat mendawamkan doa-doa pilihan. Di sini menurut saya pribadi yang saya rasakan, jadi maaf saya doif ya, lemah, bukan ahlinya tetapi berbagi saja. Tips untuk sehat dan bugar adalah optimis ibu-ibu. Optimis dan yakin bahwa setiap masalah selalu ada solusi. Ini nyambung dengan yang sebelumnya. Bagaimana cara kita optimis? Diulang tadi, saya cuplik lagi di Al-Baqarah tadi yang 286. Bahwa kita harus optimis bahwa segala permasalahan di muka bumi ini insya Allah dapat diselesaikan. Kenapa?
Karena Allah menjanjikannya dalam Al-Quran, disampaikan dalam surat-suratnya. Di antaranya Al-Baqarah 286, Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ya, dan seterusnya. Dan di sini juga disampaikan, ini cuplikan-cuplikan Al-Baqarah ayat terakhir, dan juga Al-Asyr tadi, dan terakhir yang saya sampaikan tadi surat Yasin ya, dan kita paling sering kan membaca surat ini. Kita bisa lihat dan sudah hafal ya di ayat ke-82 yang bunyinya innama amruhu ida aroda sayan ayyakul lallahu kun fayakun. Kita kalau pegang itu ayat, kita akan selalu dalam posisi optimis dalam keadaan apapun. Jadi ketika ada masalah tinggal dibalik, kita jadikan itu tantangan dan optimis dan bangun, tambah lagi dikuatkan dengan apa yang sudah disampaikan dalam ayat suci Al-Quran dengan begitu gamblang. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa saya kutip. Apa yang saya sampaikan ini sumber-sumbernya di halaman 23. Ini daftar pustakanya, dan mari kita sama-sama berdoa di penghujung ya, pas 30 menit ya, kira kurang 5 menit. Doa panjang umur dan husnul khotimah. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan, kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, keberkahan rezeki serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan ampunan sesudah mati. Amin amin ya rabbal alamin. Umsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.